Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Bahtiaraka. NIM saya 221011402769. Saya dari kelas 03 TPLP 030, jurusan Teknik Informatika. Nah, saya akan membahas materi Python dan VS Code. Yang judul mata kuliahnya adalah struktur data. Python dan VS Code. Apa itu Python? Apa itu VS Code? Apa saja sih fungsi Python? Apa saja fungsi dari VS Code dan kesimpulan? Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman populer yang dapat digunakan untuk berbagai hal, seperti membangun website, menganalisa data, proses scripting, hingga pembuatan game. Python juga adalah bahasa pemrograman yang bersifat open source, sehingga dapat menggunakannya secara gratis. Sebagian besar programmer setuju Python adalah bahasa pemrograman yang interpretif dan multiguna. Sintaksnya mudah dibaca dan dipahami, sehingga pemula pun bisa dengan mudah mempelajarinya. Kita lanjut lagi ke fungsi Python. Fungsi Python yang pertama ada pemrograman umum. Python dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi termasuk web, desktop, mobile, dan lainnya. Yang kedua ada ilmu data. Python memiliki banyak pustaka dan alat untuk analisis data, pengolahan gambar, pembelajaran mesin, dan ilmu data secara umum. Yang ketiga ada kecerdasan buatan. Python adalah bahasa populer untuk mengembangkan model dan algoritma kecerdasan buatan. Yang keempat ada pengembangan web. Python digunakan dalam berbagai kerangka kerja web seperti Django dan Flask untuk membangun aplikasi web. Lanjut ke VS Code. Apa itu VS Code? VS Code adalah sebuah source code editor yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah editor teks yang dapat disesuaikan dan kuat yang digunakan oleh banyak pengembang untuk menulis kode, debugging, dan mengelola proyek perangkat lunak. Dengan menggunakan VS Code, kita dapat membuat ataupun mengedit source kode dengan berbagai bahasa pemrograman seperti Node.js, JavaScript, dan sebagainya. Bahkan, bisa juga mendukung bahasa lainnya seperti Python tadi itu sendiri, Java, PHP, dan Net. Hal ini memungkinkan VS Code mempunyai ekosistem luas dengan banyak extension. Lanjut ke fungsi VS Code itu sendiri. Fungsi utama dari VS Code adalah menyediakan lingkungan pengembangan yang fleksibel, kuat, ramah pengguna untuk berbagai bahasa pemrograman. Yang pertama, itu ada kode sumber yang kuat. VS Code memiliki antarmuka pengguna yang bersih dan intuitif, serta pengkodean yang kuat termasuk penyortiran sintaksis, otomasi, penyelesaian kode. Yang kedua ada integrasi alat pengembang. Dukungan bawaan untuk Git dan kontrol versi lainnya memungkinkan pengembang untuk mengelola proyek lebih mudah. Yang ketiga ada debugger terintegrasi. VS Code menyediakan alat bantu debugger yang memungkinkan pengembang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug dan kode mereka dengan mudah. Dan masih banyak lagi fungsi dari VS Code ini sendiri. Kita lanjut lagi ke kesimpulannya. Kesimpulan dari VS Code dan Python, Visual Studio Code adalah editor teks yang kuat dan sangat dapat disesuaikan dan yang digunakan oleh banyak pengembang untuk menulis dan mengelola kode. Python di sisi lain adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengembangan web, ilmu data, dan kecerdasan buatan. Kombinasi keduanya memungkinkan pengembang untuk bekerja dengan efisien dalam pengembangan aplikasi Python. VS Code menyediakan antarmuka yang bersih dan berfitur lengkap untuk menulis kode Python. Sementara Python memberikan fleksibilitas
dan kekuatan dalam mengembangkan berbagai jenis aplikasi. Oke, sudah beres dari materi Python dan VS Code itu sendiri. Nah, kita lanjut lagi ke pemrograman memakai bahasa Python yang sederhana. Kita akan praktekkan di aplikasi VS Code-nya. Baik, di sini kita sudah ada di aplikasi VS Code-nya, dan ini adalah codingan sederhana, codingan program sederhana yang dibuat memakai bahasa Python. Dan di sini tuh codingan sederhananya itu adalah menginput nilai tugas, UTS, dan UAS. Oke, dari codingan tersebut kita bisa memanggil tugas sama dengan float input masukkan nilai tugas dan UTS dan UAS. Nah, lanjut kita ke menghitung nilai akhir sesuai dengan bobot. Nah, nilainya sama dengan 0,15 dikali tugas. Lanjut lagi yang UTS 0,35 dikali UTS, 0,50 dikali UAS. Nah, di sini kita memakai if nilai lebih dari 80 grade-nya A. Kita harus memakai alif lagi. Nilai lebih dari 70 grade-nya itu B. Elif nilai lebih dari 60 grade-nya C. Elif lagi nilai lebih dari 50 grade-nya itu B. Else grade sama dengan E. Dan ini ada crash, menentukan status kelulusan berdasarkan nilai akhir. Nah, kita ngoding if nilai lebih dari 60, statusnya adalah lulus. Nah, else status sama dengan tidak lulus. Di strip 25, di baris 25, itu menampilkan hasil akhir, grade, dan status kelulusan. Itu memakai print untuk memanggil nilai akhir, titik 2, 0,2 F, nilai. Print, grade, format, dan grade. Selanjutnya pun seperti itu, dan status. Kita bakal run pemrograman sederhana ini. Kita coba. Kita disuruh memasukkan nilai tugas. Itu semisal nilai tugas 80. Nilai UTS itu semisal 70. Nilai UAS itu 80. Kita enter, maka akan menampilkan nilai akhir, grade, dan status kelulusannya. Nah, nilai akhirnya ini adalah grade-nya B, dan statusnya itu adalah lulus. Gitu. Jadi, ini adalah program sederhana yang mengcoding dengan memakai bahasa Python dan di aplikasi Visual Studio Code atau VS Code. Jadi, sekian materi atau pengodingannya di tugas ini. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.